Angin itu ada sesuatu yang tidak didapatkan di print vinyl gitu. Nah, spanduk kain ini masih menjadi salah satu alternatif cukup oke bahwa jadi kalaupun teman-teman menggunakan kebutuhan spanduk, saya sarankan bahwa ingin mendapatkan impact langsung ke selling. Padahal nggak harus juga demikian karena memang yang perlu diukur dan bisa diukur adalah memang. Tapi ini tentang menjalankan sebuah kegiatan branding yang punya ukuran jangka panjang, punya target jangka panjang dan menghasilkan sebuah Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kok enak ya jadi bahasa Indonesia ya? Ya apa kabar itu lagi? Wis siap? Udah siap. Hari ini saya akan berikan insight tentang program advertising apa yang harusnya tetap dilakukan pada era sekarang. Spanduk penting. Saya masih menyarankan bahwa spanduk adalah sesuatu produk advertising yang masih cukup oke. Kenapa? Karena orang sudah berlari ke online semua lari ke online. Nah, kemudian perlu diingat bahwa pengguna dari online itu tidak semuanya menggunakan. Nah, contoh ketika orang-orang yang tidak HP minded itu dia melakukan kegiatan aktivitasnya bisa lagi di jalan raya atau di jalan rumah daerah kampungnya dan segala macam. Nah, ini saya melihat pada situasinya bahwa spanduk yang hari ini tetap menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan pesan, menyampaikan tujuan market atau menyampaikan tujuan selling itu bisa tetap harus digunakan. Nah, ini pengalaman saya. Spanduk itu banyak sekali bahan yang dipakai, macam-macam sih. Cuman yang biasa kita bikin spanduk itu yang pertama adalah bahan kain, yang kedua sekarang adalah bahannya bahan vinil ya gitu. Ada yang juga printing yang kain tapi bukan kain. Kalau dulu kainnya kan kain titron gitu dengan pola sablon, yang sekarang udah banyak di print. Kelebihannya sablon itu memang pekat warnanya, kalau digital print itu memang sedikit kurang ya tidak begitu pekat. Lah sama print digital itu memang bisa menggunakan aset foto full color gitu. Tapi kesan dari bergoyangnya kain ini, berkibarnya ketika dapat angin itu ada sesuatu yang tidak didapatkan di print vinyl gitu. Nah, spanduk kain ini masih menjadi salah satu alternatif cukup oke bahwa harusnya spanduk itu tetap menggunakan kain gitu. Ini pengalaman saya bahwa spanduk itu berapa minimal sih ketika kita menggunakan kebutuhan spanduk di sebuah daerah untuk kita mendeliver informasi kepada masyarakat. Ada teori yang saya lakukan bahwa perlu diingat bahwa kita menggunakan arah mata angin. Arah mata angin itu utara, selatan, barat, dan timur itu adalah minimal 4 berarti. Jadi utara, selatan, timur, barat gitu. Minimalnya adalah 4. Karena contoh kalau di Malang ya, kalau di Malang dari arah selatan gitu, berarti orang yang masuk ke Malang dari arah selatan sudah menemukan spanduk kita. Kalau dari arah barat, orang yang dari Batu itu masuk ke Malang itu juga selamat datang, ada spanduk kita. Kemudian ada yang dari arah bandara gitu. Arah bandara itu timur, itu sudah dapatkan informasi bahwa selamat datang, brand Anda sudah harus dipasang di situ. Kemudian kalau dari arah Surabaya, dari arah utara itu juga sudah dihadang spanduk Anda gitu. Nah, ini ada minimal 4. Nah, kalaupun berapa lagi Mas? Perkalian 4 yang saya sarankan. Jadi kalaupun dari arah ujung gitu, ujung selamat datang itu di tengah nanti ditambah. Jadi kalaupun teman-teman menggunakan kebutuhan spanduk, saya sarankan bahwa menggunakan teori 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, minimal 4, lebih baik 8, lebih baik 16, lebih baik lagi perkalian 4 sampai perkalian 4. Itu yang menjadikan kawan-kawan menentukan sebuah titik koordinat di mana spanduk itu bisa ditempatkan. Terlepas sesuai dengan target market Anda. Kalau semuanya Anda kampus, berarti target marketnya adalah daerah-daerah SMA. Nah, sehingga kawan-kawan calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin menentukan kuliahnya di mana bisa mendapatkan spanduk informasi itu. Itu adalah 4. Teorinya 4. Lah, ada pengalaman yang menarik dulu ketika saya bikin sebuah informasi melalui spanduk di klien-klien saya. Itu perhitungannya kalau budgetnya dia bisa sampai menghabiskan
10 juta, ya, itu bisa mampu menghasilkan pendapatan minimal adalah 1-3% dari target audiensnya. Contohnya sekitar ketika dia 10 juta, itu kalau 1%-nya adalah sekitaran 100.000. Nah, capaian 100.000 ini adalah target minimal ketika kita langsung closing dalam kurun waktu sekitaran 1 minggu. Kalaupun informasi yang dipasang selama 1 minggu, otomatis informasi yang akan ditujukan menjadi kegiatan selling itu adalah perkalian dari 1%-an itu. Nah, 100.000 ini adalah angka capaian langsung closingnya. Wah, berarti kan terlalu banyak mas biayanya. Jadi gini, 10 juta yang dikeluarkan dalam 1 minggu itu setiap hari angka closingnya 1-3%. Nanti paling tidak sehari itu sekitaran 300.000. 300.000 dikalikan selama 7 hari itu ada sekitaran 2.100.000 sampai 2.100.000. Ini dalam kurun waktu 1 minggu. Itu yang langsung mendapatkan impact penjualan. Karena spanduk rata-rata itu informasinya adalah informasi selling. Walaupun sebenarnya spanduk itu punya beberapa indikator ketika kawan-kawan membuat materi desainnya. Ada kalau materi desainnya tentang branding, contoh nih seumumnya namanya adalah ballpoint gitu ya. Ballpoint khusus wanita. Itu materi adalah branding. Lah marketingnya kalau Anda ingin mendapatkan ballpoint khusus wanita ini dapatkan di Tokopedia ataupun di Indomaret atau Alfamart atau supermarket apa. Ini adalah marketing. Tapi ada materi yang memang langsung dipajang gini. Dapatkan ballpoint khusus wanita ini harganya 10.000 di supermarket ini. Nah, itu biasanya penggabungan dari konten di spanduk itu karena ingin mendapatkan impact langsung ke selling. Padahal nggak harus juga demikian karena memang yang perlu diukur dan bisa diukur adalah memang sales gitu. Tapi perlu diingat bahwa kegiatan-kegiatan advertising ini tidak serta-merta untuk indikator sebuah sales atau penjualan. Kalau kami kategorikan tadi dengan angka dia mengeluarkan 10 juta kemudian mendapatkan income langsung 2.100.000, rugi dong? Enggak, ruginya dalam artian selling memang kita nggak bisa nutup, tapi dalam tahapan marketing perluasan pasar kita akan besar. Karena setiap titik lokasi yang dipasangi spanduk paling tidak teman-teman harus mengukur keramaian wilayah segitu, setiap hari berapa orang yang melihat, kemungkinan berapa persen adalah ukuran dari marketing. Walaupun secara offline memang tidak bisa diukur. Nah, itu sekarang lagi coba tak kembangkan yang ada di smartsuco.utero.id. Itu teman-teman bisa lihat saya lagi mencoba mengembangkan sebuah CCTV untuk traffic dan tracking kawan-kawan yang bisa melihat media offline itu. Ini marketing. Tapi branding itu menguatkan kita bahwa kita punya positioning di mana. Bahwa orang yang melihat spanduk kita, gila, ini perusahaan baru. Ini perusahaan sudah berani masang spanduk dengan jumlah yang begitu banyak dan akhirnya menginformasikan ke masyarakat semakin kuat. Ono ballpoint khusus wanita ya. Efek dari komunikasi ke orang lain inilah yang menjadi target branding. Jadi kalau dikategorikan bahwa 10 juta hanya mendapatkan 2.100.000, rugi? Tidak. Karena di sini ada impact marketing dan impact branding. Jadi kawan-kawan perlu diingat bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan ke advertising bukan serta-merta harus kembali modal untuk mengukur sebuah kegiatan penjualan. Dan bukan matematik saja. Karena branding ini adalah juga bagian tentang psikologis. Kalau kawan-kawan hanya mengukur tentang masalah sales saja, pastikan kawan-kawan mempunyai 1.000 sales di perusahaan Anda, punya target satu orang 10 juta, dipastikan Anda punya 10 miliar dalam 1 bulan. Kalau hanya ukurannya tentang sales. Tapi ini tentang menjalankan sebuah kegiatan branding yang punya ukuran jangka panjang, punya target jangka panjang, dan menghasilkan sebuah hal namanya aset intangible. Bukan sesuatu yang fisik, bukan sesuatu yang bisa nampak, tapi ada sesuatu yang tidak nampak dan bisa diukur secara aset yang cukup wow. Terima kasih dari saya, Dadik Wahyucang, Spanduk Efektif. Lanjutkan.